Oh, banyak binatang, bener. Kecoa, Kecoa. kalajengking. Minta tidak disumpah. Apa? Profesor Edi 2016 bersaksi tapi tidak disumpah. Wow. Berarti bisa apa? Bisa bohong dong. Keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi. Otopsi ulang biar emang dia siapa? Wow. Ada otopsi, Pak. Ada otopsi. Yang melakukan itu Musafa. Musafa, dokter Musafa. Melakukan siapa Musafa ini? Dia makan barat aneh ini. Ya, dari mana usulnya? Kok kayak mau di persidangan saya nggak pernah lihat. Kok Saya memang sengaja untuk minta tidak disumpah. Terungkap sel Jessica. Akhirnya kita menemukan videonya, guys. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih update kasus Jessica Wongso, Mirna, dan Pak Profesor Edi aja lah. Kasihan Pak Edi cacing diikutin mulu ya. Nah, jadi kita mau bahas tentang yang lagi ramai ini. Ada beberapa hal ya. Yang pertama kita menemukan video penampakan sel mewah Jessica gitu. Ini videonya dari 7 tahun lalu, berarti 8 tahun lalu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sel tikus ya. Nah, ini perbedaan sel tikus dengan sel biasa. Ini juga di Deddy Corbuzier lagi dihujat-hujat netizen nih, pembela Chef Jessica ya. Lalu ada Profesor Edi dan juga Pak Otto ya, yang kayaknya akan ada PK2. Tapi ini PK2-nya nih, kepolisian mengatakan silahkan PK2 kalau ada bukti baru. Gimana nih? Ayo kita bahas aja. Yang pertama, let's go. Mau ini video dari 7 tahun lalu, FIFA.com. Nah, ya ini kita lihat videonya bareng-bareng ya. Dan tidak boleh dikunjungi keluarga sampai 2 hari ke depan. Satu-satunya benda yang ada di sana adalah sepotong kain kotor di lantai. Perlu diketahui bahwa ruangan itu ternyata diminta sendiri oleh terdakwa karena terdakwa tidak mau bersatukan dengan tahanan lainnya. Sudah termasuk mewah untuk ukuran sel tahanan. Oh, ini guys. Ruang tahanan di mana Jessica pernah ditahan di sini. Oh, ditahan di sini. Yang menurut Jessica ruangannya kotor, pengap, banyak binatang. Oh, banyak binatang, bener. Kecoa, Kecoa. kalajengking. Dan bahkan di sini Jessica punya kamar mandi sendiri. Siapa ini yang record ini ya? Ini FIFA.co. Ya iyalah, Jessica kan tinggal di Australia, bro. Kalau melihat ini seperti kos-kosan 200.000 ya pasti dia ngerasa takut, jijik. Itu dari Australia tiba-tiba ke sel tikus gitu, ya pasti shock lah ini. Tapi keren juga, ada kamar mandi pribadi di lantai, di tehel lagi ya. Itu nggak terlalu panas kayaknya, di kipas coy. Kamar mandi pribadi. Dan ada sirkulasi udara. Sirkulasi udara. Udara dalam ruangan. Oh, ini oke sih. Jessica ditahan. Ya namanya di penjara coy. Tapi ini lebih mending daripada satu sel tuh yang kadang-kadang kan ada 20 orang, 30 orang gitu ya. Mungkin Jessica kenapa dia nggak pengen pindah? Karena dia ngerasa nggak sama dengan penjahat lainnya itu. Karena kan memang penjahat. Kalau aku kan dituduh penjahat gitu. Wah, sama orang yang benar-benar jahat. Wah, bisa jadi kan? Nah, mungkin ini prinsip Jessica Wongso ya. Itu guys. Ada yang dari 11 jam lalu, gue dari masa depan lagi bacain komenan orang-orang tolol. Itu kata guys. Itu menurut kalian sel ini mewah nggak? Tapi ini katanya sel yang pernah ditempatin Jessica. Berarti sekarang udah pindah dong. Kita nggak tahu selnya kayak apa sekarang ya, saat ini ya. Deddy Corbuzier tuh lagi dihujat ya. Coba lihat nih ya kabarnya. Bahkan ada puluhan video dari Jessica Wongso sampai ketika dia di dalam sel. Dalam sel. Jadi contohnya sel tikus. Sel tikus. Itu nggak ada buktinya. Nggak ada bukti sama Maka sekali. Saya lihat selnya seperti apa. Nah, itu dia katanya menurut Deddy Corbuzier sel tikus tuh nggak ada. Nah, mungkin menurut Deddy Corbuzier sel yang kayak tadi itu kayak bukan sel tikus, itu terlalu bagus buat jadi sel tikus. Di pikiran Deddy Corbuzier sel tikus tuh ya sekecil tikus gitu. Segini mungkin. segini. Itu mungkin sel tikus ya. Tapi menurut Bapak ini Pak Benny namanya. Mantan Kasubdit Pamtah Polda Metro Jaya. Mantan Kasubdit. Pada saat menjabat selama 8 tahun. 8 tahun. Pernah bertemu dengan Jessica Pernah Wongso? ketemu Jessica? Pernah. Pada saat itu awal masuk dia langsung di selfie atau di kamar dulu? Di ruang kamar biasa dulu? Seingat Bapak? Setahu saya sih dia di Selti. Oh, Selti. Setahu saya dia di Selti dan dijaga khusus oleh Polwan. Nah, itu dia menurut mantan ini ya. Pokoknya dari Kompol gitulah gitu. Dia menjaga selama 8 tahun. Selama setahun dia bertemu Jessica, dia
Jessica ini memang stay-nya tuh di sel T gitu. Mungkin sel T itu sel tidur, sel buat tiduran. Dan memang yang kita tahu Jessica nggak mau dipindah ya, nggak mau dipindah ke tahanan biasa ya. Tahanan biasa kayaknya lebih sumpah daripada sel kayak tadi ya gitu. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah itu sel tikusnya mewah apa enggak? Kemudian ada Profesor Edi lagi. Kita lihat. Saya memang sengaja untuk minta tidak disumpah. Apa? Profesor Edi 2016 bersaksi tapi tidak disumpah. Wow. Berarti bisa apa? Bisa bohong dong. Seperti omongan yang 3 hari Jessica datang ke Oliver. Seperti ada otopsi tapi ternyata sampel di lambung. Dari 2016 sudah tidak mau bersumpah. Bagaimana nih Profesor Edi? Mengapa saya meminta untuk tidak disumpah? Mengapa? Karena saya katakan bahwa ketika kita ditanyai dalam suatu berita acara pemeriksaan, ini kan penyidikan masih berjalan terus. Ya betul. Sehingga jawaban kita sebatas pada bukti yang disodorkan oleh penyidik. Bukti yang disodorkan oleh penyidik. Kalau bukti-bukti itu bohong, nah selamat nih Pak Edi dari siksa neraka. Saya nggak bersumpah, saya cuma berdasarkan bukti. Kalau bukti penyidik bohong, salah penyidik dong. Waduh, bisa gitu ya. Ketiga, berita acara pemeriksaan bukanlah barang bukti. Dia hanya sebagai guidance. Oke, sebagai petunjuk. Adalah apa yang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Keempat, sepanjang fakta dalam persidangan sesuai dengan apa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan itu, maka pendapat ahli tidak berubah. Jadi itu yang Let's sampaikan, Let's tangkap sebagai orang awam ya. Profesor ini tidak mau. Di sini tertuliskan di video ini ya, ini dari video bongkar gitu 8 jam lalu di TikTok. Takut salah ngomong ya. Memang Daryl Mafia hukum menjadi ahli hukum dan penegak hukum. Wah. Bisa-bisanya dia tidak mau disumpah waktu di kepolisian. Dalam persidangan pun tidak ada Profesor Edi diambil sumpah. Oh gitu. Mungkin Profesor takut kena karma. Sumpah karena bersaksi dusta. Wah, apakah iya? Nah, ini ada yang nanya, lulu. Katanya kalau saksi tidak disumpah saat di persidangan artinya apa yang diutarakan tidak sah. Piye iki Pak? Nah, ada yang nanya nih, emang beneran bisa milih mau disumpah atau enggak? Oh iya, Lesko juga bertanya, emang beneran ya? Kita boleh milih, saya nggak mau disumpah, tapi saya maunya disumpel duit. Wah, canda ya. Aduh, ini akan menjadi bulan-bulanan netizen lagi nih. Kalau begini nih, bagaimana nih guys? Ini ada satu hal yang menarik ya. Semakin diwawancarai Pak Edi, Pak Sandy, dan Pak Edi Cacing, nah kita harus bedakan ya, yang mana Profesor Edi, mana Pak Edi Cacing ya. Itu kenapa semakin terbongkar keanehan-keanehan obrolannya guys. Nah, jadi menurut Let's Go ya, kalau mau kasus ini lebih terang, nih ya, catat ya, kalau mau kasus ini lebih terang lagi, sering-sering aja deh wawancarai Pak Edi Cacing, Profesor Edi, Pak Sandy, sering-sering aja wartawan atau podcaster undang mereka, kebongkar sendiri. Nah, ini kenapa Let's Go rasa alasan mereka ini tidak mau lagi diundang podcast. Sampai sekarang kita tidak menemukan podcast terbaru di antara duo Edi ini. Nih duo Edi ya. Dan jaksa-jaksa yang lain ini. Kenapa mereka tidak seluas itu terhadap podcaster-podcaster? Nah, ini pertanyaan besar ya. Apakah mereka takut blunder di pertanyaan ya? Tidak seperti Pak Oto sekarang ini masih podcast. Ada lagi yang lebih hebat lagi nih. Para ahli-ahli bergelar tinggi-tinggi. Bergelar tinggi? Ahli? Ada otopsi, Pak. Ada otopsi? Yang melakukan itu musafak. Dokter musafak. Melakukan dokter musafak. Oke. Saya lihat siapa musafak ini. Ya makan barang aneh ini. Ya dari mana usulnya? Kok kayak mau di persidangan saya nggak pernah lihat. Kok? Jadi Pak Oto ini mengatakan ada ahli yang ini udah diotopsi sama dokter Musafa. Siapa dokter Musafa ini? Di pengadilan saya nggak pernah lihat. Nah, apakah ini dokter gaib? Nah, seperti bukti-bukti gaib lainnya. Kayak mualaf. Semua kalau ada otopsi kan harus dibuat di dalam visum et repertum. Iya toh. Dan ada yang tanda tangan. Saya lihat yang tanda tangan nggak ada dokter Musafa ini. Oh, nggak ada dokter Musafa tanda tangan. Tapi ada
ada orang berani ngomong seperti itu. Aduh, ada siapa itu orangnya? Dokter Musafat yang membuat katanya. Ada yang berani seperti itu. Siapa orangnya itu? Nah, ini juga termasuk teman-teman tadi yang bilang sedang dipertimbangkan. Apakah ini tidak pencemaran nama baik atau tidak? Sedang dipertimbangkan teman-teman. Gitu, aduh, begitu luar biasa kasus ini. Wah, siapa orang yang dimaksud Pak Oto itu? Hah? Apakah di kolom komen ada jawabannya? Kita lihat aja. Inisialnya Profesor Edi. Loh. Waduh, ngakak banget ya. Apakah Profesor Edi yang dimaksud oleh Pak Oto? Nah, udah Amelia terbitlah Musafat. Aduh, Dokter Amelia. Maksudnya itu Dokter Amelia. Dokter Amelia yang staf rumah jenazah itu kan? Itu katanya Dokter Musafat. Iya sih, katanya Dokter Musafat nggak kelihatan. Dokter Amelia yang katanya dokter nggak kelihatan. Kenapa para saksi-saksi dari Mirna nggak kelihatan semua ya? Duh. Seperti hasil otopsi yang tidak kelihatan. Kita juga bertanya Pak Krisnamurti, ada nggak podcastnya? Nggak ada juga. Nah, ini ada wawancara dari Pak Krisnamurti di tahun 2016 yang wow gitu. Kita lihat, tonton ya. Pak, keluarga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi. Otopsi ulang biar emangnya dia siapa? Wow. Nah, kata Pak Krisnamurti, emangnya dia siapa? Minta otopsi ulang. Kamu udah jadi tersangka, jangan belagu. Enggak ya, tulitku yang ngomong gitu. Pak Krisnamurti bilang, emangnya mereka siapa gitu. Di tahun 2016 ya, tegas banget nih Pak Krisnamurti dulu. Kenapa takut? Oh. Ini ada di video ini ya, video Virgo 15 September 89 nih harus disebutin nih, takut kenapa-napa ya. Di TikTok ya. Emang dia siapa minta diotopsi? Kenapa? Takut. Hello Pak Krisnamurti, orang minta mengotopsi jenazah bukan karena takut Pak. Yeah. Tapi dia lebih mencari kebenaran yang seterang-terangnya. Atau jangan-jangan Anda sendiri yang ketakutan nih Pak. Aduh. Takut ketahuan jika ini juga adalah sebuah rekayasa Bapak. Aduh, brengsek banget nih. Siapa ini yang ngomong Virgo 15 September 89? Kamu menuduh Pak Krisnamurti merekayasa kasus ini? Hah? Nggak mungkin lah. Pak Krisnamurti kan polisi yang hebat dan jujur sekali. Nggak mungkin ada orang di kasus ini yang ingin merekayasa kejadian ini. Atau rekayasa CCTV. Oh, tidak mungkin sekali kan? Tidak mungkin. Tiba-tiba ada ahli yang tidak mau disumpah. Itu juga tidak mungkin. Minta tidak disumpah. Tiba-tiba ada dokter yang namanya Amelia, tiba-tiba ternyata staf kamar jenazah. Itu kan tidak mungkin. BAP-nya Dokter Amelia. Amalia, itu petugas rumah duka Darmais. Tidak mungkin ada yang seperti itu. Kamu menuduh aja sih nih. Heran deh sama orang yang suuzon aja sama ke pihak kepolisian. Aneh sekali kan. Tidak disebut lagi nih komen-komennya, kita lihat ya. Gimana caranya biar Krisnamurti nongol di permukaan ya? Jangan-jangan takut gitu. Sebelum kalian yang bertanya kenapa Lexco udah 2 gelas ya? Ini kopi ya, ini kopi nih gitu. Kalau kopinya ada sponsor, bagus nih. Ini air putih gitu. Supaya apa? Supaya gigi Lexco tidak menguning. Karena sering ngopi gitu. Kopi langsung disemprot air gitu. Ini tips ya buat kalian yang suka ngopi tapi biar giginya tidak menguning. Nah, itu dia. Ini bahkan Pak Edi Cacing pun bilang sendiri gini ya. Lalu begitu profesionalnya Pak Krisnamurti datang. Oh, begitu profesionalnya Pak Krisnamurti datang gitu. Saya salut sama beliau gitu. Sama beliau salut di Reskrimum. Oh. Pak, Anda Pak Edi, kalau anak tidak diotopsi tidak ada crime. Wah, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini anak meninggalnya wajar nggak menurut Anda? Nggak wajar. Oh, sehat sekali. Sehat sekali itu. Ambillah sampel. Sampel. Saya sempat mau masuk, ikut sebentar. Nah, omongannya diambillah sampel, bukan hasil otopsi ya, diambillah sampel gitu. Oto Hasibuan. Oh, ini Oto Hasibuan nih. Dari mana? Hari ketiga. Hari ketiga. Dia sudah balik. Datanglah Krisnamurti. Itu menurut Netflix. Dan menurut juga si dalam kali ini di persidangan. Jelas kata-kata situ. Pak Edi, itu anakmu itu diracun. Pertanyaan kita, dari mana Krisnamurti tahu itu diracun? Nah, dari mana Pak Krisnamurti itu tahu diracun? Belum diotopsi. Polisian sudah mengatakan bahwa jenazah tersebut itu diracun. Mati karena diracun. Ini yang harus ditelusuri.
Ini yang harus diusut. Diusut, benar. Kenapa dia bisa mengatakan anaknya diracun? Nah, itu Pak Oto Hasibuan tuh, mencurigai itu. Kenapa Pak Krisnamurti itu belum diambil sampel? Udah tahu anaknya diracun. Nah, anaknya Pak Edi. Gara-gara referensi Pak KM ya. Ini menurut Pak Oto ya. sorry nih, menurut Pak Oto nih ya. Oh iya, satu lagi nih. Ada omongannya nih, PK2 ya. Nah, ini ada kabarnya dari Tribun ya. Rencana PK kasus kopi cyanida Kejaksaan Agung ya, minta pengacara Jessica Wongso sodorkan bukti baru gitu. Bukti baru itu benar-benar baru ya, bukan pengulangan yang udah-udah. Ini aneh nih. Kalau ternyata kita diulang dan ternyata harusnya ada yang menjanggal, itu harusnya boleh dong. Itu jadi bukti baru kan. Dulu kecurigaannya nggak ke sana, sekarang ke sana gitu. Tapi kalau ada, silakan menuntut PK baru. Novum apa yang diajukan, jangan sampai yang udah diceritakan dahulu, diungkap dahulu, dalam persidangan berikutnya diajukan kembali. Oh, berarti bukti-bukti yang dulu tuh nggak boleh diungkapin lagi, harus yang baru gitu. Apakah pendapat netizen atau ahli baru itu bisa? Nah, ini pertanyaannya. Apakah ahli baru itu bisa? Itu aja bisa saya sampaikan. Menurut kalian gimana nih? Kalau kalian masih pengen ada save Jessica, kalian ya buat rame lagi lah. Kalau nggak ya tenggelam lah. Jessica tetap di sel tikus gitu. Thank you banget nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.